Urusan pajak, aduh emang kadang bikin pusing ya. Tapi tahu nggak sih, ternyata ada loh satu jenis pajak yang sengaja dirancang biar hidup kita lebih gampang. Nah kali ini kita bakal bedah tuntas yang namanya PPh Final, atau nama resminya PPh Pasal 4 Ayat 2. Yuk kita lihat gimana caranya sistem ini bisa jadi jalan pintas buat urusan pajak Anda. Coba bayangin deh, pernah nggak sih Anda ngelihat formulir pajak yang tebelnya minta ampun? Mesti ngitung ini, kurangin itu, cari biaya ini, itu, cuma buat nemuin angka penghasilan kena pajak. Pusing kan? Nah, kalau pernah ngerasain itu, Anda nggak sendirian kok. Itu dia kerumitan klasik dari pajak yang sifatnya non-final. Nah, justru untuk menjawab kerumitan tadi, muncullah PPh Final ini. Anggap aja ini semacam jalur tol di dunia perpajakan, simple, cepat, khusus buat jenis-jenis penghasilan tertentu. Perhitungannya itu to the point banget, nggak pakai belok-belok. Oke, biar kita semua paham betul, perjalanan kita kali ini akan dibagi jadi 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu apa sih PPh Final itu, terus siapa aja yang kena. Ketiga, nah ini yang seru, kita lihat contoh hitung-hitungannya. Keempat, apa yang harus kita lakuin, dan terakhir, kita timbang-timbang untung ruginya. Siap? Yuk kita mulai dari yang paling fundamental. Oke, bagian pertama, apa itu PPh Final? Simpelnya, apa sih yang bikin pajak ini disebut final? Kenapa final? Apa artinya? Nah, ini dia kuncinya. Kata final itu benar-benar berarti ya selesai, tuntas. Sekali Anda bayar pajak ini, urusannya kelar. Udah nggak bisa lagi tuh dijadiin pengurang atau kredit pajak di laporan SPT tahunan. Ibaratnya bayar, lupakan, selesai. Kalau mau lihat bedanya, di sini nih letaknya. Pajak yang biasa atau non-final itu kan dihitungnya dari laba bersih. Jadi pendapatan dikurangi dulu sama semua biaya. Ribet kan? Nah, kalau PPh Final, dia nggak peduli sama biaya-biaya Anda. Hitungannya langsung dari omset kotor atau nilai bruto. Jauh lebih simpel. Dan yang paling penting, ingat ya, sekali bayar ya sudah final. Nggak bisa diutak-atik lagi. Oke, konsepnya udah dapat ya. Sederhana dan tuntas. Pertanyaan berikutnya. Penghasilan apa aja sih yang kena PPh Final ini? Nggak semua loh, yuk kita cek siapa aja sasarannya. Wah, ternyata daftarnya lumayan panjang juga. Mulai dari yang paling umum nih, para pengusaha UMKM. Terus penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Ada juga buat jasa konstruksi, sampai jual beli tanah. Eits, nggak cuma itu. Pernah dapat hadiah undian? Atau punya bunga deposito di bank? Nah, itu juga kena PPh Final. Coba deh, saya yakin salah satu dari ini pasti pernah bersinggungan sama kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Angka-angkanya. Berapa sih tarifnya? Dan gimana cara ngitungnya? Biar nggak ngawang-ngawang, kita langsung aja bedah beberapa contoh kasus yang paling sering kita temui. Oke, kasus pertama. Ini yang paling relevan buat banyak banget orang di Indonesia. Yap, para pejuang UMKM. Untuk mereka, pajaknya bener-bener dibikin super simple. Angkanya gampang banget diingat. Cuma 0,5%. Benar, 0,5% aja dihitung dari total omset bulanan Anda. Gimana cara ngitungnya? Gampang banget. Misalnya nih, omset usaha Anda sebulan itu 100 juta rupiah. Tinggal dikali aja sama 0,5%. Hasilnya cuma 500 ribu rupiah. Udah, itu aja pajak yang perlu Anda setor bulan itu. Nggak perlu pusing mikirin biaya sewa, gaji karyawan, atau biaya lain. Simple kan? Lanjut ke kasus kedua. Gimana kalau Anda punya kos-kosan atau mungkin menyewakan ruko? Nah, penghasilan dari sewa properti ini juga masuk kategori PPh Final. Kalau untuk sewa tanah dan bangunan, tarifnya flat, yaitu 10%. 10% dari total nilai sewa. Contohnya gini, Anda menyewakan properti nilainya 50 juta setahun. Tinggal kali 10%, pajaknya berarti 5 juta rupiah. Nah, soal bayarnya, ini bisa Anda setor sendiri, atau kalau penyewanya itu perusahaan, biasanya mereka yang akan langsung motong dan setorin pajaknya. Jadi lebih praktis lagi. Kasus ketiga. Yang ini juga sering terjadi dan nilainya biasanya besar, yaitu waktu kita jual properti. Betul, saat Anda menjual tanah atau bangunan, ada PPh Final yang menanti. Tarifnya beda lagi nih. Untuk transaksi jual beli ini, tarifnya adalah 2,5%. Jadi, katakanlah Anda jual rumah seharga 500 juta rupiah. Berarti, PPh Final yang harus Anda bayar sebagai penjual adalah 2,5%-nya, yaitu 12,5 juta rupiah.
Dan info penting nih, biasanya pembayaran pajak ini jadi syarat wajib sebelum notaris mau proses akta jual beli. Jadi nggak bisa dilewatkan loh. Oke, kita udah tahu apanya, siapanya, dan berapanya. Sekarang pertanyaannya, gimananya? Apa aja sih kewajiban kita sebagai wajib pajak? Apa yang harus kita lakukan? Mekanismenya sebenarnya cuma 3 langkah simpel. 1. Pajaknya dibayar dulu. Bisa kita setor sendiri atau dipotong sama pihak lain. 2. Pastikan uangnya disetor ke kas negara. Nah, yang ketiga ini nih yang sering banget orang lupa. Walaupun namanya final, penghasilan dan pajaknya itu tetap wajib hukumnya dilaporkan di SPT tahunan. Ada kok kolom khususnya. Tentu saja nggak ada sistem yang sempurna 100%. PPh Final ini kan tujuannya buat simple, tapi pasti ada plus minusnya. Yuk kita bedah bareng-bareng apa untung dan ruginya. Kelebihannya jelas banget ya, simple, gampang dihitung, urusan administrasi jadi jauh lebih ringan. Nggak perlu pusing-pusing kumpulin bon. Tapi ada tapinya, karena basisnya omset, sistem ini tuh pukul rata. Dia nggak peduli bisnis Anda lagi untung gede, untung tipis, atau malah lagi rugi. Nah, ini bisa jadi jebakan buat usaha yang margin profitnya tipis. Bisa jadi, pajaknya malah terasa lebih berat dibanding kalau pakai perhitungan pajak normal yang berdasarkan laba bersih. Jadi pada akhirnya, PPh Final ini kan sebuah pilihan, sebuah alat yang menawarkan kemudahan. Pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah menimbang semua untung ruginya, apakah kesederhanaan yang ditawarkan ini benar-benar cocok dan menguntungkan untuk situasi bisnis atau keuangan Anda pribadi? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.